Ada satu tanda tangan yang saya bubuhkan dengan penuh cinta. Suami saya menyodorkan map coklat itu di meja makan, tersenyum lembut, dan berkata, itu hanya urusan administrasi biasa. Saya percaya. Saya menandatanganinya tanpa membaca. Karena selama 7 tahun, saya sudah terbiasa percaya pada orang-orang yang setiap hari menginjak harga diri saya. 3 bulan kemudian, tanda tangan itu berubah menjadi surat jaminan utang 900 juta rupiah. Nama saya menjadi penjamin. Ruko keluarga menjadi agunan. Selama 7 tahun saya membiayai rumah ini, mencuci piring mereka, dan menelan setiap hinaan tanpa membalas. Dan inilah balasan mereka, sebuah jerat yang dipasang oleh suami saya sendiri, dengan restu ibunya. Ketika bank datang menagih, ibu mertua saya menunjuk wajah saya dan berkata bahwa semua ini salah saya. Si menantu pembawa sial yang tak akan pernah selevel Karina. Mereka tidak tahu satu hal. Perusahaan konstruksi yang selama ini menggaji suami saya sebagai subkontraktor kecil, yang namanya mereka agung-agungkan di setiap arisan, adalah milik saya, sepenuhnya milik saya. Malam itu, saya tidak menangis. Saya membuka laptop, menekan satu tombol, dan mulai menarik kembali satu persatu semua yang pernah mereka rampas. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita belajar bahwa kesabaran perempuan bukanlah kelemahan, melainkan senjata yang sedang menunggu waktunya. Di kisah kali ini, kalian akan menyaksikan bagaimana seorang menantu yang dihina sebagai cuma bisa cari uang, ternyata memegang seluruh nasib keluarga yang meremehkannya. Dan bagaimana ia membalas dengan sangat elegan, tanpa sekalipun menurunkan derajatnya. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan. Dan tulis di kolom komentar, kalian menyimak dari kota mana sekarang. Mari kita buka lembaran pertama. Nama saya Saraswati. Orang memanggil saya Sarah. Usia saya 33 tahun. Saya pemilik dan pendiri sebuah perusahaan konstruksi bernama Bumi Perkasa di kawasan Sudirman, Jakarta. Tetapi tidak ada satu orang pun di keluarga suami saya yang tahu hal itu. Bagi mereka, saya hanyalah Sarah, perempuan kantoran biasa yang bekerja di bidang keuangan. Saya sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Sejak awal, saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Saya ingin tahu apakah Reza dan ibunya mencintai saya, atau mencintai apa yang bisa saya berikan. Setelah 7 tahun, saya akhirnya tahu jawabannya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya membangun Bumi Perkasa dari nol, dari sebuah ruko sewaan dan 3 orang tukang. Tetapi selama 7 tahun ini, di dalam rumah, saya memilih menunduk. Saya memilih diam. Demi satu kata yang ternyata paling mahal harganya, keluarga. Suami saya bernama Reza Aditama. Usianya 37 tahun. Ketika saya menikahinya, ia seorang kontraktor kecil dengan mimpi besar dan tangan yang selalu kosong. Saya mencintainya bukan karena hartanya, karena ia memang tidak punya. Saya mencintai caranya bicara tentang membangun sesuatu. Sayang sekali, laki-laki yang pandai bicara tentang membangun seringkali adalah laki-laki yang paling cepat runtuh ketika diuji. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah itu saya beli. Uang mukanya dari rekening saya, cicilannya dari gaji saya, perabotnya saya pilih sendiri. Tetapi di akta, saya membiarkan nama kami berdua tercantum. Waktu itu saya berpikir, pernikahan adalah tentang berbagi. Saya tidak tahu bahwa bagi sebagian orang, berbagi hanya berarti mengambil. Di tahun-tahun pertama, pernikahan kami tidak seburuk ini. Reza masih berusaha. Ia masih memegang tangan saya ketika kami menyeberang jalan. Masih mendengarkan ketika saya bercerita tentang hari saya. Saya menutupi kekurangan penghasilannya tanpa pernah mengungkitnya. Ketika proyek kecilnya gagal, saya diam-diam menambahkan modal dan membiarkan ia merasa berhasil. Saya pikir, itulah tugas seorang istri yang mencintai, menjaga harga diri suaminya. Bahkan ketika suaminya sendiri tidak menjaganya, saya tidak sadar bahwa dengan terus menutupi kegagalannya, saya justru sedang mengajari Reza
bahwa ia tidak perlu bertanggung jawab, bahwa selalu ada saya di belakangnya untuk menambal setiap lubang. Cinta yang salah arah ternyata bisa membesarkan seorang laki-laki menjadi anak-anak yang tidak pernah dewasa. 6 bulan lalu, ibu mertua saya, Bu Hartini, pindah tinggal bersama kami. Alasannya, rumah lamanya di Depok terlalu sepi. Sejak hari itulah, rumah yang saya bangun dengan uang dan doa berubah menjadi penjara yang paling halus. Kehadiran Bu Hartini mengubah Reza. Di depan ibunya, ia menjadi laki-laki yang berbeda. Ia yang tadinya sesekali membela saya, kini ikut menunduk setiap kali ibunya menyerang. Seolah membela istri di depan ibu adalah sebuah dosa. Seolah menjadi anak yang baik berarti mengizinkan ibunya menghina perempuan yang ia nikahi. Saya sering bertanya dalam hati, di malam-malam yang sunyi, laki-laki macam apa yang membiarkan ibunya melempar batu ke arah istrinya, lalu berpura-pura tidak melihat? Jawaban itu baru saya pahami sepenuhnya jauh kemudian. Laki-laki yang takut, laki-laki yang tahu ia berutang segalanya pada istrinya dan tidak sanggup menanggung malu dari kenyataan itu. Bu Hartini adalah tipe mertua yang anggun di depan orang lain. Di depan tamu, ia tersenyum, memuji menantunya, mengelus lengan saya penuh kasih. Tetapi ketika pintu tertutup, setiap kalimatnya adalah jarum. Dan jarum itu selalu punya satu nama, Karina. Karina adalah keponakan jauh dari pihak Bu Hartini, anak seorang notaris terpandang, lulusan luar negeri, katanya. Perempuan yang di mata Bu Hartini adalah gambaran menantu yang sempurna, menantu yang seharusnya, menantu yang sialnya batal menikah dengan Reza. Karena dulu Reza memilih saya, dan Bu Hartini tidak pernah memaafkan saya untuk itu. Sore itu, saya baru pulang dari kantor. Bahu saya pegal, kepala saya penuh angka proyek. Saya masuk ke dapur yang saya rancang sendiri, dan mendapati Bu Hartini sedang menyeduh teh sambil menatap vas bunga di meja. "Sarah," katanya pelan, tanpa menoleh. "Bunga apa ini?" "Anggrek, Bu," jawab saya. "Saya beli kemarin. Warnanya ungu, kesukaan saya." Ia mendengus halus. "Norak. Karina tidak akan pernah memilih warna seramai ini. Ia tahu warna yang elegan, warna yang tenang. Kamu memang tidak punya selera, Nak. Kamu hanya tahu cara mencari uang, bukan cara hidup dengan berkelas." Saya berdiri di dapur saya sendiri, memegang cangkir saya sendiri di dalam rumah yang saya beli sendiri, dan saya merasa seperti tamu yang tidak diundang. Reza duduk di meja makan, tenggelam dalam ponselnya. Ia mendengar semuanya. Ia selalu mendengar, tetapi bibirnya terkunci dan matanya tidak pernah lepas dari layar. Diamnya suami saya adalah bumbu penyedap bagi setiap hinaan ibunya. Saya meletakkan cangkir saya perlahan. "Reza bilang ia suka warna ungu," kata saya datar. "Reza hanya kasihan padamu," balas Bu Hartini. Selera Reza sebenarnya jauh lebih tinggi. Dulu, kalau saja ia menikah dengan Karina, rumah ini pasti terasa hidup, berkelas. Bukan seperti sekarang, biasa saja. Saya memejamkan mata sejenak, menahan napas. Kalimat itu sudah saya dengar ratusan kali. Tetapi entah kenapa, sore itu ia terasa berbeda. Malam itu saya sadar akan satu hal, kebaikan saya selama ini dianggap sebagai kelemahan yang boleh diinjak. Diam saya dianggap sebagai kebodohan. Dan mereka semua lupa bahwa perempuan yang paling tenang justru adalah perempuan yang paling berbahaya ketika ia akhirnya memutuskan untuk berhenti diam. Tetapi saya belum berhenti. Belum. Karena saya masih ingin percaya pada Reza. Dan pada malam itulah, tanpa saya sadari, jerat itu dipasang. Reza masuk ke kamar dengan senyum yang jarang saya lihat belakangan ini. Ia membawa map coklat dan duduk di tepi tempat tidur. "Sarah," katanya lembut, menggenggam tangan saya. "Ada dokumen CV yang harus ditandatangani. Urusan administrasi biasa. Untuk perpanjangan izin usaha. Kamu tanda tangan di sini, ya. Biar besok bisa langsung aku urus." Saya menatap map itu. Sudah larut
Mata saya lelah, dan yang menyerahkannya adalah suami saya, laki-laki yang saya nikahi, yang tangannya menggenggam tangan saya dengan hangat untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya menandatanganinya tanpa membaca satu baris pun, karena mencintai seseorang kadang membuat kita berhenti berhati-hati pada orang yang seharusnya paling kita waspadai. Reza mengecup kening saya, mengambil map itu, dan pergi. Malam itu saya tidur dengan hati yang sedikit lebih hangat, mengira bahwa mungkin pernikahan kami masih punya harapan. Saya baru akan tahu berbulan-bulan kemudian bahwa kehangatan malam itu adalah umpan, dan tanda tangan saya adalah ikannya. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun saya yang ke-33. Saya tidak pernah merayakannya besar-besaran, tetapi tahun ini entah kenapa saya berharap. Mungkin karena hati manusia memang selalu berharap, bahkan pada tempat yang paling sering mengecewakannya. Pagi itu, Reza menyerahkan sebuah kotak kecil. Senyumnya lebar. Selamat ulang tahun, Sarah. Saya membukanya dengan jantung berdebar. Di dalamnya, sebuah dompet kulit imitasi yang sudah retak di sudutnya. Merek yang tidak jelas. Bau lemnya masih tercium. Harganya mungkin tidak lebih dari Rp50.000. Saya tersenyum. Saya berterima kasih. Karena saya tidak pernah mencintai orang karena harga hadiahnya. Tetapi sore itu, ketika saya membuka email untuk mengecek laporan proyek, satu notifikasi rekening bersama muncul di layar. Ada penarikan sebesar Rp80 juta. 2 minggu lalu, jantung saya berhenti sejenak. Saya membuka riwayat transaksi. 80 juta itu ditransfer ke sebuah vendor pesta, villa, catering, dekorasi, dan malam itu saat saya pulang, saya mengerti untuk apa uang itu. Rumah saya penuh cahaya, balon-balon emas, karangan bunga. Sebuah spanduk besar terbentang di ruang tamu saya. Selamat ulang tahun, Karina. Sayang, Bu Hartini menghabiskan Rp80 juta dari rekening bersama saya di hari ulang tahun saya untuk merayakan ulang tahun perempuan lain. Dan suami saya dengan dompet Rp50.000 untuk saya ikut tersenyum di antara para tamu. Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang tas kantor. Tidak ada yang menyapa saya, tidak ada yang menoleh. Sampai akhirnya Bu Hartini melihat saya dan tersenyum penuh kemenangan. Oh, Sarah sudah pulang, katanya keras, agar semua tamu mendengar. Ayo, bantu di dapur. Piring kotornya menumpuk. Setidaknya kamu berguna untuk itu. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya melihat Karina di tengah ruangan, mengenakan gaun mahal, tertawa anggun sambil memegang gelas. Ia menatap saya dari atas ke bawah, lalu memalingkan wajah seolah saya tidak ada. Saya melihat ke arah Reza, mencari satu pembelaan, satu tatapan yang berkata, istriku, bukan pembantu. Tetapi Reza hanya menunduk, menggenggam gelasnya, dan berpura-pura sibuk. Suami saya memilih diam lagi. Malam itu, saya mencuci piring di dapur saya sendiri, sementara pesta perempuan lain berdentum di ruang tamu. Saya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Sebuah kedinginan yang tenang, yang jernih. Seperti air di dasar sumur. Menurut kalian, di posisi saya, apakah kalian masih akan bertahan? Yang mereka tidak tahu. Sambil membilas piring terakhir, saya sudah mulai menyusun rencana. Dan rencana seorang perempuan yang membangun perusahaan dari nol bukanlah rencana yang bisa diremehkan. Hari-hari berikutnya, hinaan itu semakin berani. Suatu malam, ketika keluarga besar Bu Hartini berkunjung untuk makan malam, saya menyiapkan seluruh hidangan sendirian sejak sore. Rendang, opor, sambal, semuanya. Ketika saatnya duduk, saya menarik kursi di ujung meja. Sarah, kata Bu Hartini tajam, kamu makan di dapur saja. Meja ini untuk keluarga. Lagi pula tidak sopan tuan rumah ikut duduk, padahal
masih banyak yang harus dilayani. Saya melihat sekeliling. Semua orang di meja itu makan dari masakan tangan saya di rumah yang saya beli. Dan saya diminta makan di dapur seperti orang asing. Karina, yang duduk di sebelah Bu Hartini, menutupi senyumnya dengan serbet. Saya menatap Reza. Sekali lagi, saya mencari satu kata, satu pembelaan. Tetapi ia sibuk mengambil rendang, seolah tidak mendengar apa-apa. Saya masuk ke dapur dan makan sendirian. Ditemani suara tawa keluarga suami saya yang bergema dari ruang makan. Sepiring nasi terasa begitu dingin ketika ditelan bersama harga diri yang diinjak. Malam itu, saya berjanji pada diri saya sendiri. Ini adalah kali terakhir saya makan di dapur. Bukan karena saya akan melawan besok, tetapi karena saya tahu hari perhitungan itu sedang mendekat. Satu langkah demi satu langkah. Bu Hartini mulai memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Setiap pagi, daftar tugas sudah menunggu. Cuci ini, setrika itu, masak untuk arisan. Sementara Karina, yang kini hampir setiap hari datang, duduk di sofa sambil difoto Bu Hartini untuk dipamerkan ke grup keluarga. Lihat Karina, kata Bu Hartini suatu siang, di depan beberapa ibu-ibu arisan. Anggun, terpelajar, tahu tata krama. Coba kalau Reza dulu menikahinya, bukan seperti sekarang. Dapat menantu yang cuma bisa kerja, pulang malam. Tidak tahu cara mengurus suami. Ibu-ibu itu mengangguk sopan. Saya berdiri di sudut, membawa nampan berisi kue, dan tersenyum. Karena saya tahu, orang yang paling banyak bicara tentang kelas biasanya adalah orang yang paling takut kehilangannya. Karina pun tidak mau ketinggalan. Sore itu, ketika saya menuangkan teh, ia sengaja menggeser cangkirnya sehingga teh tumpah ke taplak. Aduh, katanya, dengan nada yang dibuat-buat. Menuang teh saja tidak becus. Tante, benar kata tante. Sarah ini memang cuma cocok jadi pelayan, bukan nyonya rumah. Untung ada saya yang bisa menemani tante dengan pantas. Beberapa ibu tertawa. Bu Hartini tersenyum bangga, dan saya sambil membersihkan tumpahan teh dengan tangan saya sendiri, hanya berkata pelan, "Maaf, Mbak Karina, sebab saya tahu sebentar lagi orang-orang yang menertawakan saya hari ini akan menjadi saksi dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan." Tetapi malam itu, saat saya sendirian, saya sempat bertanya pada diri saya, sampai kapan saya harus menahan ini? Jawabannya datang dengan tenang. Sampai saya selesai menyiapkan semuanya. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Keadilan yang tergesa-gesa hanya melahirkan penyesalan. Puncak dari semua penghinaan itu datang pada sebuah minggu pagi. Karina, katanya, akan menginap beberapa hari. Dan Bu Hartini memutuskan bahwa Karina layak mendapatkan kamar terbaik. Kamar utama, kamar saya dan Reza. Sarah, kata Bu Hartini, pindahkan barang-barangmu ke kamar belakang, yang dekat gudang itu. Karina, tamu terhormat, ia butuh kamar yang pantas. Kamu kan tidak butuh banyak. Kamu tidur di mana saja bisa. Saya menatapnya, lalu menatap Reza. Kamar belakang itu sempit, lembab, dan panas. Kamar yang biasa kami gunakan untuk menyimpan barang bekas. Reza, kata saya pelan, ini kamar kita. Reza menggaruk tengkuknya. Cuma beberapa hari. Sarah, jangan bikin ibu marah. Jadi, malam itu, saya memindahkan pakaian saya sendiri ke kamar dekat gudang, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri, agar seorang tamu bisa tidur di kamar saya. Saya berbaring di kasur tipis itu, menatap langit-langit, dan mendengar tawa Karina dari kamar utama. Malam itu, sebuah pertanyaan menggantung di benak saya. Pertanyaan yang membuat banyak perempuan seperti saya membisu bertahun-tahun. Apakah saya durhaka kalau membela diri sendiri? Apakah melawan mertua berarti saya perempuan yang tidak tahu diri? Lalu, di kegelapan kamar sempit itu, saya menemukan jawabannya. Durhaka bukanlah ketika seorang perempuan menolak dihancurkan. Durhaka adalah ketika seseorang menggunakan kata keluarga sebagai palu untuk menghancurkan orang yang justru menghidupinya. Bukan saya yang durhaka, merekalah.
Keesokan paginya, saya membuka lemari untuk mengambil kotak perhiasan saya. Di dalamnya, seharusnya ada emas kawin saya, gelang dari almarhumah ibu saya, dan sepasang cincin. Barang-barang yang bukan soal harga, melainkan soal kenangan. Kotak itu kosong. Saya turun ke bawah. Reza, di mana perhiasanku? Reza tidak berani menatap saya. Bu Hartini yang menjawab dengan enteng sambil menyeruput teh. Oh, itu. Reza menggadaikannya untuk menutup sedikit kebutuhan proyeknya. Sudahlah, itu cuma emas. Nanti juga bisa beli lagi. Kan kamu pandai cari uang. Emas kawin dari mendiang ibu saya digadaikan tanpa izin saya untuk menambal kegagalan seorang laki-laki. Lalu dianggap cuma emas. Saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya menutup kotak kosong itu dan menyimpannya kembali. Kotak kosong itu, entah kenapa, terasa seperti cermin dari pernikahan saya sendiri. Indah dari luar, hampa di dalam. Sore itu, saya duduk sendirian di beranda, menatap hujan yang mulai turun. Saya teringat almarhumah ibu saya, yang dulu selalu berkata bahwa perempuan harus sabar, harus mengalah, harus menjaga keutuhan rumah tangga apapun yang terjadi. Ibu, kata saya dalam hati, maafkan saya. Saya sudah sabar 7 tahun. Tetapi kesabaran yang tidak pernah dihargai lama-lama berubah menjadi rantai. Dan saya tidak mau mati perlahan di dalam rumah yang saya bangun sendiri. Sudah waktunya saya memilih diri saya sendiri. Tetapi malam itu, sebuah percakapan mengubah segalanya. Saya belum tidur. Saya turun ke dapur untuk minum. Dan dari balik dinding, saya mendengar suara Reza dan ibunya di ruang kerja berbisik. Bu, proyek gudang itu gagal, kata Reza. Suaranya panik. Saya rugi besar. Utang ke bank sudah jatuh tempo, 900 juta. Bu, saya membeku di tempat. Lalu bagaimana? Balas Bu Hartini. Kamu pakai apa untuk jaminan? Hening sejenak. Lalu suara Reza, pelan, seperti maling. Ruko. Bu. Dan penjaminnya Sarah. Saya sudah suruh dia tanda tangan bulan lalu. Saya bilang itu surat administrasi CEVE. Dia tidak baca. Dia percaya saya. Saya menutup mulut saya sendiri agar tidak bersuara. Bagus, kata Bu Hartini dingin. Biar dia yang menanggung. Toh dia hanya bisa cari uang. Sekali ini, uangnya berguna untuk keluarga. Jangan sampai dia tahu sebelum semuanya beres. Tanda tangan yang saya bubuhkan dengan penuh cinta ternyata adalah jerat yang mereka pasang dengan penuh rencana. Saya kembali ke kamar dengan langkah yang tenang, sangat tenang, sebab kemarahan yang paling dalam tidak pernah berteriak. Ia menghitung. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop. Saya menarik data, dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa di tengah kegelapan. Nama perusahaan tempat Reza berutang untuk proyek gudang itu. Nama kontraktor utama yang menjadi induk proyeknya. Bumi Perkasa, perusahaan saya. Tetapi malam itu belum berakhir, karena setelah menemukan itu, saya terus mendengarkan dari balik dinding. Dan percakapan mereka berlanjut ke arah yang lebih busuk lagi. Bu, kata Reza pelan. Kalau ruko disita, kita masih punya rumah ini. Rumah Bintaro. Aktanya kan ada nama saya juga. Kita bisa jual diam-diam sebelum Sarah curiga. Hening sejenak. Lalu, suara Bu Hartini dingin dan penuh perhitungan. Bagus. Urus cepat. Cari pembeli. Kita bilang pada Sarah kalau rumah mau direnovasi. Setelah laku, kita pindah. Dan biarkan dia mengurus utangnya sendiri. Toh dia yang tanda tangan sebagai penjamin. Secara hukum, dia yang bertanggung jawab. Saya berdiri di kegelapan, mendengar suami saya dan ibunya merencanakan untuk menjual rumah saya sendiri di atas kepala saya, lalu meninggalkan saya dengan utang yang mereka buat. Mereka lupa satu hal. Akta asli rumah itu, sama seperti akta ruko, tidak pernah ada di tangan mereka. Mereka hanya memegang bayangan, sementara saya memegang aslinya. Mereka sedang merencanakan menjual sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Saya kembali ke kamar, dan untuk pertama kalinya,
dalam berhari-hari. Saya tersenyum. Sebab mereka baru saja memberi saya bukti terakhir yang saya butuhkan. Selama ini, suami saya bekerja sebagai subkontraktor kecil di bawah perusahaan saya, tanpa pernah tahu bahwa pemilik yang menandatangani anggarannya setiap bulan adalah istri yang ia suruh mencuci piring. Semesta ternyata punya cara yang sangat elegan untuk mengembalikan keadilan. Keesokan paginya, saya pergi menemui satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Sahabat saya, Mbak Yuni, dan pengacara perusahaan saya, Bu Lastri. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Saya menceritakan semuanya tentang penjamin, tentang ruko, tentang tanda tangan yang dicuri kepercayaannya. Bu Lastri mendengarkan sambil mencatat. Lalu ia melepas kacamatanya. Sarah, katanya, kamu punya semua kartunya. Tanda tangan penjamin itu diperoleh dengan menyembunyikan informasi. Itu bisa dibatalkan secara hukum. Dan ruko itu, akta aslinya. Atas nama siapa? Saya tersenyum tipis. Atas nama saya, Bu. Reza dan ibunya hanya memegang salinan lama. Mereka lupa. Saya tidak pernah menyerahkan akta yang asli. Mbak Yuni tertawa kecil. Jadi mereka menjaminkan ruko yang bukan hak mereka. Betul, jawab Bu Lastri. Dan itu bisa menjadi masalah pidana untuk mereka, bukan untukmu. Selama 2 minggu berikutnya, saya bergerak dalam diam. Saya menemui pihak bank tempat Reza berutang. Bukan sebagai penjamin yang ketakutan, melainkan sebagai pemilik akta asli ruko yang mereka terima sebagai agunan. Saya menunjukkan sertifikat yang sebenarnya atas nama saya, yang tidak pernah berpindah tangan. Manajer bank itu pucat ketika sadar bahwa agunan yang mereka pegang bermasalah secara hukum. Saya juga meminta tim audit di Bumi Perkasa menarik seluruh riwayat proyek gudang yang membuat Reza rugi. Angka-angka itu bercerita jujur. Reza mengambil proyek yang jauh melampaui kemampuannya, memalsukan laporan kemajuan, lalu menutup lubang dengan utang yang lebih besar. Ia bukan korban keadaan. Ia arsitek dari kejatuhannya sendiri. Setiap malam, sepulang mencuci piring dan menahan hinaan, saya menyusun berkas. Sauke, salinan akta asli, bukti bahwa uang muka rumah, cicilan, dan seluruh isi rumah berasal dari rekening saya. Satu persatu, saya membangun tembok yang tidak akan bisa mereka robohkan. Saya menatap cangkir kopi saya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mengira mereka lemah hanya karena mereka memilih untuk sabar. Tetapi sabar dan lemah adalah dua hal yang berbeda. Sabar adalah kekuatan yang menunggu, dan waktu menunggu saya sudah hampir habis. Bu Lastri, kata saya pelan. Saya tidak ingin menghancurkan mereka. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, harga diri saya, dan kebebasan saya. Saya kembali ke rumah sore itu dan memutuskan untuk memberi mereka satu kesempatan terakhir. Satu kesempatan untuk jujur. Sebab keadilan yang paling adil selalu dimulai dengan sebuah pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan saya. Minggu berikutnya, Bu Hartini mengadakan acara besar di rumah. Katanya untuk mengumumkan bahwa Karina akan resmi menjadi bagian dari keluarga, dijodohkan dengan sepupu Reza. Tetapi saya tahu, acara itu sebenarnya hanya panggung untuk mempermalukan saya satu kali lagi. Puluhan tamu datang. Meja penuh makanan, dan di tengah ruang tamu, Bu Hartini berdiri, mengangkat gelas, dan mulai berpidato. Terima kasih semua sudah datang, katanya. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan keluarga. Keluarga yang menjaga kelasnya, yang menjaga wibawanya. Ia menoleh ke arah saya, yang berdiri membawa nampan. Dan izinkan saya jujur, menjadi keluarga terpandang itu tidak mudah. Kadang kita harus menanggung anggota yang, tidak sepadan, yang hanya bisa mencari uang, tetapi tidak tahu cara menjaga nama baik. Untung ada Karina sekarang. Karina, kamu adalah menantu yang seharusnya. Beberapa tamu bertepuk tangan. Karina tersenyum bangga. Reca, seperti biasa, menunduk. Saya meletakkan nampan itu di meja, perlahan.
Lalu saya berjalan ke tengah ruangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berbicara dengan suara saya yang sebenarnya. "Bu Hartini," kata saya. Suara saya tidak keras. Tetapi seluruh ruangan mendadak sunyi. Ibu benar. Menjadi keluarga terpandang memang tidak mudah. Terutama kalau seluruh nama baik itu ternyata dibiayai oleh menantu yang ibu sebut tidak sepadan. Wajah Bu Hartini berubah. "Apa maksudmu?" Saya mengeluarkan sebuah map dari tas saya. "Maksud saya, mari kita bicara jujur. Tentang utang 900 juta rupiah. Tentang ruko yang dijaminkan. Dan tentang tanda tangan penjamin yang Reza ambil dari saya dengan berbohong." Suasana ruangan langsung berubah. Para tamu saling pandang. Reza mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi. "Sarah, jangan di sini," bisiknya panik. "Kenapa tidak?" jawab saya tenang. "Bukankah ibumu suka sekali panggung? Mari kita gunakan panggung ini untuk kebenaran." Bu Hartini berdiri. Tangannya gemetar menahan marah. "Kamu menantu durhaka. Beraninya mempermalukan keluarga di depan tamu." "Durhaka." Saya menatapnya lurus. "Selama 7 tahun saya mencuci piring, membiayai rumah ini. Dan diam ketika dihina. Saya bukan durhaka, tetapi sekali saya bicara jujur, saya menjadi durhaka. Bu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Sekali lagi, dengan benar." Pintu ruang tamu terbuka. Bu Lastri masuk, diikuti 2 orang stafnya, membawa dokumen. "Nama saya Saraswati Prawira," kata saya. "Pemilik dan pendiri PT Bumi Perkasa, perusahaan konstruksi yang kebetulan adalah kontraktor utama dari proyek gudang tempat Reza mengalami kerugian. Dengan kata lain, selama ini suami saya bekerja untuk perusahaan saya tanpa pernah tahu." Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Karina, yang tadi begitu anggun, kini menatap saya dengan mulut terbuka. Gelas di tangannya nyaris terlepas. Salah satu ibu arisan, yang tadi ikut menertawakan saya, kini menutup mulutnya dengan tangan. Bumi Perkasa, yang membangun mall di Kuningan itu. Astaga! Bisik-bisik itu menjalar cepat, seperti api di jerami kering. Nama yang selama ini disebut Bu Hartini dengan bangga sebagai tempat menantuku kerja rendahan, ternyata adalah kerajaan yang dipimpin oleh menantu itu sendiri. Bu Hartini terhuyung ke sofa. "Tidak mungkin," gumamnya. Kamu hanya pegawai keuangan." "Ibu benar," kata saya. "Saya memang mengurus keuangan dari perusahaan senilai ratusan miliar rupiah. Dan tebak, Bu, akta ruko yang Ibu dan Reza jaminkan ke bank itu, atas nama siapa? Bukan atas nama keluarga ini, atas nama saya. Kalian menjaminkan sesuatu yang tidak pernah menjadi milik kalian. Untuk pertama kalinya." Bu Hartini tidak punya kata-kata. Bu Lastri melangkah maju dan meletakkan berkas di meja. "Kami sudah mengajukan pembatalan atas surat jaminan itu, karena diperoleh melalui penipuan. Klien saya, Ibu Saraswati, tidak akan menanggung utang ini. Sebaliknya, ada indikasi tindak pidana penggelapan dan penggunaan dokumen palsu yang bisa kami tempuh secara hukum, jika kami mau." Suara itu, "jika kami mau," menggantung di udara seperti pisau. Reza jatuh berlutut. "Sarah, maafkan aku. Aku bodoh. Aku terlalu takut mengakui bahwa proyekku gagal. Aku menggunakanmu sebagai perisai. Aku membiarkan ibuku menghinamu. Karena itu membuatku merasa lebih baik tentang kegagalanku sendiri. Aku pantas kehilangan segalanya." Air matanya jatuh ke lantai marmer yang saya bayar sendiri. Saya menatapnya. Tidak ada kemarahan lagi di dada saya. Hanya sebuah rasa lelah yang tenang. Dan sebuah kejernihan yang membebaskan. "Reza," kata saya, "aku memaafkanmu sebagai manusia. Tetapi maaf tidak berarti kembali. Aku tidak akan menjadi perisai untuk kepengecutanmu. Dan aku tidak akan menjadi lantai untuk kaki ibumu. Harga diriku tidak bisa dibayar dengan air mata." Saya menoleh ke arah Karina, yang berdiri kaku di sudut ruangan. "Mbak Karina," kata saya lembut, "terima kasih sudah menemani Bu Hartini selama ini. Tetapi saya rasa mulai sekarang
Keluarga ini tidak lagi mampu membiayai kehadiran seorang tamu terhormat seperti Mbak. Wajah Karina memerah. Ia meraih tasnya. Dan tanpa berpamitan pada siapapun, ia berjalan cepat keluar dari rumah itu. Perempuan yang selama bertahun-tahun diagung-agungkan sebagai menantu idaman. Pergi begitu saja pada detik pertama keluarga itu kehilangan kemewahannya. Ilusi memang selalu begitu. Ia berkilau saat matahari bersinar dan lenyap ketika badai datang. Saya berbalik ke arah para tamu yang terpaku. "Terima kasih sudah datang," kata saya, dengan senyum yang tenang. Pesta hari ini resmi selesai. Malam itu, satu persatu mereka pergi, meninggalkan rumah yang penuh balon, penuh makanan, dan penuh kebohongan yang akhirnya runtuh. Bu Hartini duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri, menatap kosong ke arah spanduk ulang tahun Karina yang masih tergantung. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya satu kata pun untuk saya. Hari-hari setelah itu berjalan cepat, seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Bu Lastri mengurus semuanya secara hukum, dengan rapi dan dingin. Surat jaminan penjamin dibatalkan pengadilan, karena terbukti diperoleh dengan menyembunyikan kebenaran. Sarah tidak menanggung sepeser pun, tetapi utang 900 juta itu tidak hilang. Ia hanya kembali ke pundak yang seharusnya, Reza. Dan Ruko yang selama ini menjadi kebanggaan Bu Hartini. Tempat ia biasa memamerkan kemakmuran keluarga, akhirnya disita bank untuk menutup sebagian utang. Karena Reza tidak mampu membayar dan tidak lagi punya penjamin. Reza mencoba mencari pinjaman kemana-mana. Ia menghubungi teman-teman lamanya, rekan bisnis yang dulu tersenyum di setiap acaranya, bahkan kerabat jauh. Hasilnya nihil. Tidak ada yang bersedia meminjamkan uang sebesar itu tanpa jaminan yang jelas. Mereka semua tahu reputasi Reza yang sering gagal di tengah proyek, dan utang ratusan juta itu hanya menegaskan kekhawatiran mereka. Mereka bilang, "Aku sudah kehilangan kredibilitas," gumam Reza suatu hari, menjatuhkan diri di sofa. Ternyata status glamor Reza selama ini hanyalah bayangan yang dibiayai oleh istri yang ia remehkan. Tanpa saya, ia bukan siapa-siapa. Dan itulah kenyataan yang paling ia takuti sejak awal. Kenyataan yang membuatnya rela membiarkan ibunya menghina saya, asalkan ia tidak perlu mengakuinya. Bu Hartini pun mencoba menyelamatkan keadaan dengan caranya sendiri. Ia menelpon Karina, keponakan kesayangannya, berharap keluarga notaris terpandang itu bisa membantu. Tetapi Karina, sang menantu idaman, menolak mentah-mentah. "Maaf, Tante," katanya dingin di telepon. Cukup keras, hingga Bu Hartini terdiam. Keluarga saya tidak mau terlibat urusan utang orang lain. Wanita yang selama bertahun-tahun ia agung-agungkan di depan saya, ternyata hanyalah sosok yang menghilang saat dibutuhkan. Bu Hartini telah mengusir penyelamatnya dan memohon pada ilusi. Saya mengajukan gugatan cerai. Sidang berlangsung beberapa minggu kemudian. Saya datang sendiri, dengan pakaian sederhana namun tegak. Reza datang dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Bu Hartini duduk di belakang, memeluk dirinya sendiri. Saat istirahat sidang, Bu Hartini menghampiri saya. Ia tidak lagi mengangkat dagu, ia menunduk. Dan air matanya jatuh. "Sarah," bisiknya. "Ibu minta maaf, ibu menyesal. Ibu terlalu sombong. Ibu telah menyia-nyiakan emas demi mengagumi debu. Kamu jauh lebih baik daripada Karina. Maafkan ibu." Saya menatap mata perempuan yang selama 7 tahun menjadi jarum dalam hidup saya. Penyesalannya tulus, saya tahu. Tetapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf yang datang terlambat. "Bu," kata saya lembut. "Saya memaafkan ibu, sungguh. Tetapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti kembali. Ibu dan Reza harus menanggung akibat dari pilihan ibu sendiri. Itu bukan balas dendam saya, itu hanya keadilan." Sidang dilanjutkan. Di ruangan itu, Bu Lastri memaparkan bukti-bukti dengan tenang, satu persatu. Salinan rekening yang membiayai rumah, akta asli Ruko atas nama saya, riwayat penarikan dana dari rekening bersama untuk kepentingan Bu Hartini dan Karina,
Dan yang paling menohok, surat penjamin yang diperoleh Reza melalui kebohongan. Reza tidak membantah apapun. Ketika hakim bertanya kepadanya, ia menunduk dan mengakui semuanya dengan suara yang bergetar. Yang mulia, katanya, semua yang dikatakan istri saya benar. Saya membiarkan ibu saya menghinanya karena kepengecutan saya. Saya menggunakan namanya sebagai penjamin tanpa ia tahu. Saya terlalu takut mengakui bahwa saya tidak sesukses yang terlihat. Sarah tidak pantas mendapatkan perlakuan ini. Ia perempuan yang luar biasa dan saya menyia-nyiakannya. Saya pantas kehilangan semuanya. Pengakuan itu mengejutkan seisi ruangan. Saya hanya menatapnya tanpa ekspresi. Saya tidak lagi butuh penyesalannya. Saya hanya butuh kebebasan saya. Hakim mengabulkan gugatan cerai saya secara penuh. Ikatan pernikahan itu resmi putus. Rumah di Bintaro yang terbukti dibeli dengan uang saya dinyatakan menjadi hak saya sepenuhnya. Karena Reza terbukti melakukan penipuan dalam soal penjamin. Ia pula yang menanggung seluruh utang itu seorang diri. Ia diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Ketukan palu hakim itu mengakhiri semuanya. Saya resmi bebas. Dan understanding sejak 7 tahun. Saya bisa bernapas. 3 bulan berlalu. Kehidupan saya dan mantan keluarga suami saya berjalan ke arah yang berlawanan. Seperti dua sungai yang berpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. Saya kembali sepenuhnya kepada bumi perkasa, tanpa lagi menyembunyikan siapa saya. Saya tampil di konferensi. Wajah saya menghiasi majalah ekonomi. Dan perusahaan saya memenangkan tender-tender besar. Ternyata, perempuan yang disebut tidak berkelas oleh Bu Hartini justru mengenakan mahkota yang sesungguhnya. Mahkota dari kerja keras, bukan dari nama pinjaman. Saya menjual rumah di Bintaro. Terlalu banyak kenangan dingin di dalamnya. Sebagian hasilnya saya sumbangkan ke sebuah rumah singgah untuk perempuan yang kabur dari rumah tangga yang menyakiti mereka. Saya sering datang ke sana sekarang, bukan sebagai donatur, melainkan sebagai teman. Di sana, saya bertemu banyak perempuan yang pernah menjadi seperti saya. Perempuan yang dibuat percaya bahwa mereka tidak berharga. Perempuan yang mengira diamnya adalah kewajiban dan penderitaannya adalah takdir. Suatu hari, seorang perempuan muda di sana bertanya kepada saya dengan mata yang basah, "Mbak, apakah salah kalau saya ingin pergi?" Ibu mertua saya bilang saya durhaka. Saya menggenggam tangannya. "Dengar," kata saya, "menghormati orang lain itu baik. Bersabar itu kekuatan. Tetapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Dan sabar bukan berarti membiarkan orang lain menzalimimu selamanya. Kamu tidak durhaka karena memilih untuk hidup. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu sendiri, sama seperti kamu mencintai orang lain." Ia menangis di bahu saya, dan pada saat itu saya sadar. Semua yang saya lalui bukan sia-sia. Luka saya telah berubah menjadi sesuatu yang bisa menolong orang lain. Itulah bentuk keadilan yang paling indah. Lalu saya pindah ke sebuah apartemen baru yang tenang. Hasil jeripayah saya sendiri. Mbak Yuni sering berkunjung. Suatu sore, sambil memandang kota dari balkon, ia berkata, "Kamu terlihat bahagia sekali, Sarah." Beban itu benar-benar hilang. "Aku merasa seperti terlahir kembali," jawab saya. Uang yang hampir hilang itu terasa sangat kecil dibandingkan harga sebuah kebebasan dan harga diri. Di sisi lain kota, hidup Reza dan Bu Hartini berbanding terbalik. Ruko disita, rumah tidak ada. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran. Reza, tanpa nama besar dan tanpa kredibilitas, akhirnya bekerja serabutan di proyek-proyek kecil. Bu Hartini, yang seumur hidupnya hanya tahu arisan dan membanding-bandingkan orang, kini harus belajar hidup tanpa pembantu, tanpa mobil, tanpa panggung. Dan Karina menghilang begitu tahu keluarga itu jatuh miskin. Ilusi yang paling dipuja Bu Hartini ternyata adalah yang paling cepat pergi ketika kemakmuran runtuh.
Suatu sore, Reza berdiri di sebuah lokasi proyek, mengangkut material dengan tangannya sendiri sebagai buruh harian. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat sebuah spanduk besar kontraktor utama proyek itu. Di spanduk itu terpampang nama dan wajah pemimpin perusahaan, Bumi Perkasa, Saraswati Prawira. Ia terpaku. Baru pada saat itulah, ia benar-benar mengerti seberapa besar kekuasaan yang dimiliki perempuan yang dulu ia suruh mencuci piring. Perempuan yang ia jadikan perisai, Kimi. Secara tidak langsung, ia bekerja sebagai kuli di bawah kepemimpinan mantan istrinya sendiri. Ironi itu terasa lebih pahit daripada utang manapun di kontrakan kecil mereka. Bu Hartini jatuh sakit karena stres dan perubahan hidup yang tak pernah ia bayangkan. Ia sering duduk termenung, menatap foto-foto lama Karina yang dulu ia banggakan, lalu menatap foto pernikahan saya dan Reza. Dan di keheningan itu, ia akhirnya sadar, Karina adalah ilusi yang menghancurkan. Sementara menantu yang ia hina adalah satu-satunya penyelamat yang pernah ia usir dengan tangannya sendiri. Suatu hari, saya mendapat kabar dari staf saya bahwa sebuah subkontraktor kecil sedang kesulitan membayar upah para tukangnya. Pemiliknya sudah tidak sanggup dan seorang mandor harian di sana, seorang laki-laki yang dulu punya nama besar, ikut terancam kehilangan pekerjaan. Namanya Reza. Saya terdiam sejenak. Saya tidak ingin mereka kembali mendekat, tetapi saya juga tidak ingin ada tukang yang tidak menerima upahnya karena kegagalan seorang mandor. Maka saya meminta staf saya untuk memastikan proyek itu tetap membayar para pekerjanya secara anonim, tanpa menyebut nama saya. Dan diam-diam, saya menugaskan agar Reza dipindahkan ke pekerjaan yang lebih layak sebagai pengawas logistik di sebuah subkontraktor lain, tanpa ia pernah tahu siapa yang menolongnya. Bukan karena cinta. Cinta itu sudah lama mati. Tetapi karena saya tidak ingin menutup pintu hati saya sendiri, hanya karena mereka pernah menutup pintu rumah untuk saya. Saya memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Itulah lambang kemenangan saya yang sesungguhnya. Bukan melihat mereka jatuh, melainkan bangkit tanpa membawa kebencian mereka di dalam dada saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh perbandingan orang lain atau oleh status palsu yang dipuja mereka yang takut kehilangan. Nilai itu ditentukan oleh kekuatannya untuk berdiri sendiri dan keberaniannya untuk pergi dari tempat yang tidak menghargainya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari mengira diamnya adalah kelemahan. Ada banyak menantu yang dibanding-bandingkan, direndahkan, dan disuruh bersyukur atas penderitaannya sendiri. Ada pula banyak suami seperti Reza yang menyembunyikan kegagalan di balik punggung istrinya dan membiarkan ibunya melempar batu. Dan ada mertua seperti Bu Hartini yang begitu sibuk mengagumi debu hingga lupa bahwa emas sejati sedang berdiri tepat di depan matanya. Kalau kalian pernah merasa seperti Sarah, saya ingin kalian tahu satu hal. Kesabaran kalian bukan kelemahan, tetapi jangan pernah biarkan kesabaran itu diubah menjadi rantai. Ada saatnya menunduk dan ada saatnya berdiri. Yang paling penting, jangan pernah biarkan orang lain yang menentukan nilai diri kalian. Sarah tidak menang karena ia kaya. Ia menang karena ia berani berdiri dan berani pergi dari tempat yang tidak menghargainya dengan kepala tegak dan hati yang tetap bersih. Itulah kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan dalam luka atau untuk pergi menuju cahaya. Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, tekan suka. Bagikan kepada perempuan yang perlu mendengarnya dan berlangganan untuk kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Headdress, jangan tempel ke engine. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành. Narrator tunggal. Gợi ý, engine, speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3, Kamsedi. B4, Thiên liễu thang. B5, tegas marah, tertahan. B6,
Hàng ngách sẽ thủ công, body không, nhúng tác. Paste below this line. Diceraikan tanpa diberi sepeser pun. Saya hanya membawa satu koper tua ke tengah hujan. Malam itu saya membuka kotak kayu peninggalan ayah dengan tangan gemetar dan hati yang sudah hancur. Tapi suara petugas notaris di telepon esok paginya mengubah segalanya. Tanah tempat suami saya membangun rumah megahnya ternyata milik ayah saya. Detik itu juga dunia saya berputar. Air mata berubah menjadi senyum yang dingin. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini sambil menyapu, menyetrika, atau sekedar rebahan? Mari kita simak kisah ini sampai akhir. Nama saya Mariam. Usia saya 33 tahun. Saya seorang apoteker. Saya punya sebuah apotek kecil di pinggiran Bekasi. Namanya Apotek Sehat Bunda. Apotek itu tidak besar, hanya 2 etalase kaca, 1 meja racik, dan rak obat yang saya susun sendiri. Tapi di sanalah saya merasa menjadi manusia seutuhnya. Setiap pagi, saya membuka pintu apotek itu sendiri. Saya menyapu lantainya, menata obat-obatan, dan menyambut pelanggan dengan senyum. Banyak dari mereka adalah warga sekitar yang sudah saya kenal bertahun-tahun. Ibu-ibu yang membeli obat untuk anaknya yang demam. Kakek-kakek yang menebus obat darah tinggi. Mereka memanggil saya Bu Apoteker dan menghormati saya. Di apotek itu, saya bukan perempuan mandul, saya bukan benalu. Saya adalah seseorang yang berguna, yang bisa menolong orang lain. Itulah sebabnya, sesibuk apapun, saya tidak pernah mau menutup apotek kecil itu. Meski Reza beberapa kali menyuruh saya berhenti bekerja. Untuk apa kamu repot-repot jaga apotek receh begitu? Katanya dulu. Uang dari usahaku sudah lebih dari cukup, tapi saya tetap bertahan. Karena jauh di dalam hati, saya tahu saya butuh tempat di mana saya tetap menjadi diri saya sendiri. Saya tidak tahu bahwa apotek kecil inilah yang nanti akan menjadi tempat pelarian saya dan saksi dari titik balik hidup saya. Sudah 6 tahun saya menjadi istri Reza. 6 tahun yang saya jalani dengan kesabaran yang kalau saya pikir sekarang terlalu banyak. Ayah saya, almarhum Pak Usman, dulu hanya petani sederhana di sebuah kampung di Jawa Barat. Beliau jarang membeli baju baru. Beliau makan dengan ikan goreng dan sayur asam, dan selalu berkata, hidup yang tenang itu lebih mahal dari emas. Nak, saya tumbuh dengan percaya bahwa kekayaan adalah hal yang tidak penting. Saya percaya bahwa cinta dan kesetiaan akan dibalas dengan cinta dan kesetiaan. Saya salah. Setidaknya, saya salah tentang orang yang saya nikahi. Mari saya ceritakan dari awal. Dari malam ketika pintu rumah yang saya kira rumah saya terbuka dengan kasar. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Saat itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan konstruksi. Sederhana, ramah, dan penuh ambisi. Saya jatuh cinta pada tekadnya untuk membangun hidup yang lebih baik. Di tahun-tahun awal pernikahan kami, hidup kami pas-pasan. Kami mengontrak rumah petak kecil. Saya bekerja di apotek milik orang lain. Dan gaji kami berdua, kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu Reza memutuskan untuk membuka usaha kontraktornya sendiri. Saya mendukungnya sepenuh hati. Saya yang menjual hampir seluruh perhiasan peninggalan ibu saya untuk menjadi modal awalnya. Saya yang mengatur semua keuangan, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, agar usaha itu tetap berjalan. Pernah suatu kali, di tahun ketiga, usaha Reza nyaris bangkrut. Sebuah proyek besar gagal, dan ia terlilit utang. Malam itu, ia pulang dengan wajah putus asa dan berkata bahwa kami akan kehilangan segalanya. Saya tidak menyerah. Saya mengeluarkan seluruh tabungan saya. Saya bahkan menjual cincin kawin saya sendiri demi menutupi utangnya. Saya menemui satu persatu kliennya, menjelaskan situasi dan bernegosiasi agar mereka memberi waktu. Perlahan, usaha itu bangkit, bahkan berkembang pesat. Dari situlah kami akhirnya bisa membangun rumah 2 lantai di Cibubur itu. Rumah yang Reza banggakan sebagai hasil keringatnya sendiri.
Padahal di setiap batu batanya ada pengorbanan saya yang tidak pernah ia akui. Saya tidak pernah menuntut pengakuan. Bagi saya, melihat suami saya bahagia sudah cukup. Saya percaya kesetiaan dan pengorbanan akan dibalas dengan cinta. Tapi seiring usaha Reza membesar, ia berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mulai membandingkan saya dengan istri-istri rekannya yang lebih modis. Dan ketika tahun demi tahun berlalu, tanpa kehadiran seorang anak, ibunya mulai ikut campur. Bu Sukma datang ke rumah kami semakin sering. Setiap kunjungannya selalu diakhiri dengan sindiran tentang rahim saya yang kosong. Lambat laun, sindiran itu berubah menjadi penghinaan terang-terangan. Dan Reza, alih-alih membela saya, justru ikut menyalahkan saya. Ia lupa siapa yang menyelamatkannya saat ia jatuh. Ia lupa siapa yang berdiri di sampingnya saat ia tidak punya apa-apa. Itulah awal dari keretakan yang akhirnya membawa saya ke malam mengerikan itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah langit tahu badai sedang menuju hidup saya. Saya duduk di ruang tengah rumah kami di kawasan Cibubur. Rumah 2 lantai dengan dinding putih dan taman kecil di depan. Saya membangun rumah tangga ini dari nol bersama Reza. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Di atas meja makan, ada masakan yang saya siapkan sejak sore. Ayam bakar, sambal terasi, dan sayur asam kesukaan Reza. Saya menunggu. Seperti biasa, saya menunggu. Lalu, pintu depan terbuka. Reza masuk. Tapi ia tidak sendiri. Di lengannya bergelayut seorang perempuan muda. Pakaiannya mewah. Parfumnya menyengat seluruh ruangan, menutupi aroma masakan rumah yang saya buat. Saya bangkit dari sofa. Mata saya menatap tangan mereka yang saling bertaut. Belum sempat saya berkata apa-apa, terdengar langkah tergesa dari arah kamar. Ibu mertua saya, Bu Sukma, muncul dengan wajah berseri-seri yang ganjil. Perempuan 60 tahun itu tidak terkejut sama sekali melihat putranya menggandeng perempuan lain. Sebaliknya, ia menatap perempuan muda itu dengan pandangan menilai. Dari tas bermereknya sampai sepatu hak tingginya. Reza, ini siapa? Cantik sekali, tanya Bu Sukma, tanpa sedikit pun melirik ke arah saya. Reza tersenyum bangga. Ia membawa perempuan itu duduk di sofa utama, seolah saya hanya pajangan tak bernyawa di sudut ruangan. Ini Fania, Bu, kata Reza. Calon istri baru, anak pengusaha properti, jauh lebih berkelas. Dan yang penting, dia subur. Tidak seperti yang itu. Ia menunjuk saya dengan dagunya, merendahkan. Dada saya sesak. Seakan ada batu besar menghimpit paru-paru saya. Mas Reza, apa maksudmu? Suara saya bergetar. Kita belum bercerai, dan kamu membawa perempuan ini ke rumah kita. Mendengar kata rumah kita, Reza tertawa keras. Tawa yang menyakitkan. Rumah kita, ia membentak. Jangan mimpi, Mariam. Rumah ini aku yang bangun. Uangku. Keringatku. Kamu cuma menumpang makan dan tidur. Apa sumbangsihmu? Memberi anak saja tidak becus. Saya mencoba membela diri, meski suara saya semakin lirih. Tapi, Mas, saya yang mendampingimu dari nol. Dulu, saat usahamu hampir bangkrut. Saya yang menjual perhiasan peninggalan ibu saya untuk modalmu bangkit. Saya yang mengatur keuangan sampai kita bisa seperti ini. Halah, cuma perhiasan murahan, diungkit-ungkit. Potong Bu Sukma. Ia berjalan mendekat. Matanya melotot tajam. Dengar ya. Mariam, 5 tahun kamu menikah dengan anak saya. Apa yang kamu beri? Cucu tidak ada. Harta tidak bertambah. Kamu itu cuma benalu. Istri mandul. Pembawa sial. Kata mandul itu menusuk seperti pisau. Sudah ribuan kali saya mendengarnya. Tapi tetap saja sakit. Padahal mereka tidak tahu sesuatu. Sesuatu yang baru saya temukan 2 tahun lalu. Dan saya simpan rapat-rapat. Tapi malam itu saya belum siap mengeluarkannya. Saya hanya diam. Saya menatap Reza. Lelaki yang dulu berjanji akan menjaga saya sampai tua. Mas, kata saya pelan. Setega itu kamu kepada saya. Reza tidak menjawab. Ia justru merangkul Fania lebih erat. Fania melirik saya.
Senyumnya sinis. Ia melepaskan rangkulannya, lalu berjalan berkeliling ruangan, seolah menilai harga setiap perabot. Rumahnya lumayan, Mas. Katanya manja, tapi furniturnya kuno. Nanti kita ganti semua, ya. Bu Sukma tertawa senang. Iya, Nak Fania, apapun maumu, Ibu turuti. Akhirnya ada menantu yang pantas. Saya berdiri mematung. Mereka berbicara tentang masa depan rumah saya, di depan mata saya, seolah saya sudah tidak ada. Malam itu adalah awal dari rentetan penghinaan yang tidak pernah saya bayangkan. Keesokan paginya, saya bangun lebih dulu, seperti biasa. Saya menyiapkan sarapan. Tapi ketika saya menata piring, Bu Sukma datang ke dapur. Mariam, katanya datar. Bersihkan kamar tamu lantai atas. Fania akan menginap mulai hari ini. Kamu pindah ke kamar belakang yang dekat gudang. Saya menahan napas. Bu, ini rumah saya dan Mas Reza. Kenapa saya yang harus pindah ke kamar gudang? Bu Sukma menatap saya seperti menatap seekor serangga. Rumahmu. Lucu sekali. Kamu ini cuma perempuan mandul yang masih dibiarkan tinggal karena belas kasihan. Bersyukur masih diberi atap. Tangan saya mengepal. Tapi saya menelan amarah itu. Saya belum siap. Belum waktunya. Saya membersihkan kamar tamu itu dengan tangan saya sendiri. Saya memindahkan barang-barang saya ke kamar sempit di belakang. Sementara di lantai atas, Fania tertawa-tawa memilih warna gorden baru. Akhir pekan itu, Bu Sukma mengadakan acara arisan keluarga di rumah. Saudara-saudara, Reza datang, lengkap dengan istri dan anak-anak mereka. Saya pikir setidaknya di depan keluarga besar, Bu Sukma akan menjaga sikap. Saya keliru. Di tengah acara, di hadapan belasan tamu, Bu Sukma sengaja menyebut nama saya. Itu loh. Lihat Mariam. Katanya sambil tertawa. Sudah 6 tahun jadi istri Reza, tapi rahimnya kosong. Mandul. Untung anak saya akhirnya dapat perempuan yang benar. Yang ini sebentar lagi keluar dari rumah ini. Beberapa tamu ikut tertawa. Beberapa lainnya menatap saya dengan iba, tapi tidak ada yang berani membela. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan berisi gelas teh, dan menahan agar tangan saya tidak gemetar. Salah seorang bibi Reza yang lebih tua sempat berbisik kepada saya saat saya menyajikan teh. Sabar ya, Nak. Tidak semua yang ditertawakan hari ini akan tertawa selamanya. Saya tidak menjawab. Tapi kalimat itu saya simpan. Entah kenapa, kalimat itu memberi saya kekuatan. Hari berikutnya lebih buruk. Saat saya pulang dari apotik, saya menemukan pakaian saya berserakan di teras. Lemari saya dikosongkan. Fania berdiri di ambang pintu kamar utama. Kamar yang dulu saya tempati bersama Reza. Maaf ya, Mbak, katanya dengan nada yang sama sekali tidak menyesal. Kamar ini terlalu bagus untuk seseorang yang sebentar lagi pergi. Aku yang akan tinggal di sini. Saya memungut pakaian saya satu persatu dari lantai teras. Tetangga melihat dari balik pagar. Saya merasakan tatapan kasihan mereka menusuk punggung saya. Penghinaan itu bahkan mengejar saya sampai ke apotik. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang melayani pelanggan, Bu Sukma datang bersama Fania. Mereka masuk ke apotek kecil saya, melihat-lihat dengan pandangan merendahkan. Jadi, ini tempat kerjamu, kata Bu Sukma keras. Agar pelanggan lain mendengar. Apotek kumuh begini. Pantas saja kamu tidak pernah memberi apa-apa untuk keluarga kami. Fania ikut menambahkan sambil tertawa. Mbak, daripada jualan obat receh begini, lebih baik cepat-cepat pergi dari hidup Mas Reza. Memalukan, punya mantan istri penjaga apotek. Pelanggan saya, seorang ibu yang sedang membeli obat untuk anaknya. Menatap mereka tidak suka, tapi saya hanya tersenyum tipis. Saya menyelesaikan pelayanan saya dengan tenang, lalu menatap Bu Sukma. Apotek ini mungkin kecil, Bu, kata saya. Tapi ini milik saya sendiri. Saya bangun dengan tangan saya sendiri. Dan di sini, saya bisa menolong banyak orang. Itu lebih dari cukup bagi saya. Bu Sukma mendengus. Sombong sekali untuk perempuan yang sebentar lagi tidak punya rumah. Lalu, ia dan Fania pergi, meninggalkan tawa mereka yang menggema di telinga saya. Mbak Sari, asisten saya, menggenggam tangan saya. Mbak tidak apa-apa. Saya mengangguk. Tidak apa-apa, Sari.
Saya sudah terbiasa, tapi sejujurnya malam itu di rumah saya kembali menangis. Saya mulai bertanya-tanya, sampai kapan saya harus bertahan? Saya tidak tahu bahwa jawabannya sudah dekat. Keesokan harinya, Reza datang ke kamar belakang dengan sebuah map di tangannya. Tanda tangani ini, katanya. Melempar map itu ke meja. Di dalamnya ada surat gugatan cerai dan satu lembar lagi. Surat pernyataan pelepasan hak atas seluruh harta bersama. Saya tidak akan menuntut apapun darimu, Mas, kata saya. Tapi kenapa harus ada surat pelepasan harta? Reza menyeringai. Supaya kamu tidak macam-macam nanti. Kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Itu sudah cukup adil untuk perempuan mandul sepertimu. Toh kamu memang tidak punya apa-apa di rumah ini. Saya menatap surat itu lama. Lalu saya menatap Reza. Kamu yakin? Kata saya pelan. Rumah ini sepenuhnya milikmu. Reza mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Tentu saja. Tanah dan bangunannya atas namaku. Sudah. Tanda tangani saja. Saya tersenyum tipis. Senyum yang tidak ia mengerti. Lalu, demi mengakhiri penderitaan saya menandatangani surat gugatan cerainya. Tapi, surat pelepasan harta itu saya biarkan kosong. Dan anehnya, Reza terlalu sibuk dengan Fania untuk memeriksanya. Itu kesalahan pertamanya. Dan ada banyak hal yang tidak ia ketahui. Hal pertama yang tidak ia ketahui adalah ini. 2 tahun lalu, saya pernah diam-diam menemani Reza ke sebuah klinik kandungan. Karena ia mengeluh badannya sering lemas. Dokter menyarankan pemeriksaan menyeluruh untuk kami berdua. Hasilnya datang seminggu kemudian. Saya yang mengambilnya. Karena Reza sibuk. Saya membuka amplop itu di mobil. Dan tangan saya membeku. Rahim saya sehat, sempurna. Tidak ada masalah apapun. Yang bermasalah adalah Reza. Hasil laboratoriumnya menunjukkan jumlah yang sangat rendah. Dokter menulisnya dengan jelas. Kemungkinan besar, Reza lah yang tidak bisa memberikan keturunan. Saya ingat. Malam itu saya pulang dan memberitahunya dengan hati-hati. Saya pikir kami akan menghadapinya bersama. Tapi Reza marah besar. Ia merobek kertas hasil itu. Ia berteriak bahwa laboratorium itu salah, bahwa dokter itu tidak becus, bahwa mustahil seorang lelaki seperti dirinya bermasalah. Lalu, sejak hari itu, ia mulai menyebut saya mandul di depan ibunya. Ia membalikan fakta. Ia mengubah aibnya sendiri menjadi aib saya, yang ia tidak tahu. Saya menyimpan satu salinan hasil laboratorium itu. Saya menyimpannya di laci apotik, di antara dokumen-dokumen lama. Saya tidak pernah berniat menggunakannya. Saya hanya menyimpannya sebagai pengingat bahwa saya tidak pernah salah. Sampai malam itu tiba. Beberapa hari setelah saya menandatangani surat cerai, Reza datang lagi. Kali ini lebih kejam. Maryam, perhiasan emas yang kamu pakai itu, katanya. Itu kan dibeli pakai uangku dulu. Kembalikan. Dan uang yang dulu kamu pakai untuk modal usahaku. Anggap saja itu utangmu. Karena toh kamu makan dari hasil usaha itu bertahun-tahun. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Lelaki yang dulu saya selamatkan dari kebangkrutan, kini menuntut kembali uang yang pernah saya berikan dengan tulus. Saya melepas gelang dan kalung saya. Saya letakkan di atas meja. Ambil, kata saya. Ambil semuanya. Saya tidak butuh. Bu Sukma yang menonton dari kejauhan tersenyum puas. Nah, begitu. Akhirnya, kamu tahu diri juga. Fania ikut menimpali. Kasihan ya, Mbak. Sudah tua, mandul. Sekarang, miskin pula. Untung Mas Reza ketemu aku sebelum terlambat. Saya tidak menjawab. Saya hanya memandangi mereka bertiga. Lalu saya berbalik dan masuk ke kamar belakang untuk mengemasi barang saya. Tapi penghinaan itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian, saya mendengar Bu Sukma berbicara dengan Reza di ruang tamu. Mengira saya sudah tidur. Mereka berbisik tentang rencana memindahkan kepemilikan rumah dan mobil sepenuhnya atas nama Fania sebagai mas kawin pertunangan. Mereka tertawa kecil, membayangkan saya pergi tanpa membawa apapun. Biar dia tahu rasa, kata Bu Sukma. Perempuan yang tidak punya apa-apa
Memang pantasnya begitu. Saya mendengar semuanya dari balik dinding kamar. Hati saya sakit. Tapi kepala saya justru semakin dingin. Mereka begitu yakin bahwa saya tidak punya apa-apa. Mereka begitu yakin bahwa rumah itu milik mereka. Keesokan harinya, Bu Sukma memanggil saya ke ruang tengah. Fania duduk di sofa, sementara Reza berdiri di samping ibunya. "Mariam," kata Bu Sukma, "sebelum kamu pergi, saya minta satu hal. Kamu harus minta maaf kepada Fania. Karena selama ini, kamu menghalangi kebahagiaan anak saya. Saya menatapnya tidak percaya. Minta maaf. Untuk apa, Bu?" "Untuk semuanya," kata Bu Sukma. "Berlututlah dan minta maaf. Supaya kamu pergi dari rumah ini dengan bersih." Saya berdiri diam. Saya tidak akan berlutut. Bukan karena saya sombong, tapi karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. "Maaf, Bu," kata saya pelan namun tegas. "Saya bisa pergi dari rumah ini, tapi saya tidak akan berlutut kepada siapapun untuk kesalahan yang tidak pernah saya perbuat." Wajah Bu Sukma merah padam. Fania mendengus. Tapi saya berbalik dan kembali ke kamar belakang, meninggalkan mereka dengan amarah yang tidak terpuaskan. Puncaknya datang 2 hari kemudian. Malam itu hujan turun sangat deras. Reza menggedor pintu kamar belakang. "Keluar," katanya dingin. "Mulai malam ini, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Fania mau pindah resmi besok. Tidak pantas ada mantan istri di rumah ini." "Mas, hujan deras sekali," kata saya. "Tidak bisakah saya menunggu sampai pagi?" "Tidak bisa," potong Bu Sukma dari belakang Reza. "Pergi sekarang, atau saya panggil satpam kompleks untuk menyeretmu keluar." Saya menatap mereka. 3 wajah tanpa belas kasihan. Reza, Bu Sukma, dan Fania yang merekam saya dengan ponselnya sambil tertawa. Saya tidak menangis. Entah dari mana, malam itu saya merasa tenang. Yang aneh, saya mengambil koper tua saya, satu-satunya yang mereka izinkan saya bawa. Lalu, saya melangkah keluar, menembus hujan. Pintu rumah yang dulu saya bangun tertutup di belakang saya dengan suara keras. Saya berjalan tanpa tujuan di tengah hujan. Air membasahi seluruh tubuh saya, menembus gamis tipis yang saya kenakan. Saya tidak punya payung, saya tidak punya siapa-siapa untuk dituju. Orang tua saya sudah tiada. Saya tidak punya saudara kandung. Selama ini, Reza adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Saya menyeret koper tua itu di sepanjang trotoar yang basah. Roda kopernya berderit, menggores aspal. Beberapa kendaraan melintas, memercikan air ke arah saya. Tapi saya sudah terlalu lelah untuk peduli. Saya teringat semua pengorbanan saya. Perhiasan ibu yang saya jual, cincin kawin yang saya relakan, malam-malam tanpa tidur saat saya mengatur keuangan agar usaha Reza tetap berjalan. Semuanya dibalas dengan diusir di tengah hujan, seperti seekor binatang yang tidak diinginkan lagi. Untuk sesaat, saya merasa ingin menyerah. Saya merasa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Tapi entah dari mana, ada satu suara kecil di dalam hati saya yang berkata, "Bertahanlah." Suara itu terdengar seperti suara ayah saya. Sampai akhirnya saya tiba di depan apotek kecil saya. Saya membuka pintu dengan tangan gemetar kedinginan dan duduk di lantai di antara rak-rak obat. Saya memeluk lutut saya, mencoba menghangatkan diri. Di dalam koper tua itu ada satu kotak kayu. Kotak peninggalan ayah saya yang selama ini saya simpan tanpa pernah benar-benar membukanya. Ayah menitipkannya kepada saya sebelum beliau wafat dan berpesan, "Buka ini hanya saat hidupmu benar-benar sulit." Nak, malam itu hidup saya memang benar-benar sulit. Dengan tangan gemetar, saya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen tua yang sudah menguning, sebuah sertifikat, dan secarik surat tulisan tangan ayah saya. Saya membaca sertifikat itu. Lalu, napas saya tertahan. Itu adalah sertifikat hak milik atas sebuah bidang tanah. Lokasinya tertulis jelas. Sebuah kawasan di Cibubur. Attendance yang sama persis dengan rumah tempat saya baru saja diusir. Dan nama pemiliknya, tertulis dengan tinta yang sudah memudar, adalah Usman, ayah saya. Saya membaca dan membaca lagi nama itu. Usman,
Ayah saya. Tangan saya gemetar saat membuka surat tulisan tangan beliau. Tinta birunya sudah pudar, tapi setiap kata masih bisa saya baca. Anakku, Maryam. Begitu surat itu dimulai. Jika kamu membaca ini, berarti hidupmu sedang berat. Maafkan ayah yang tidak pernah bercerita. Ayah memang hidup sederhana. Tapi ayah punya satu warisan untukmu. Sebidang tanah di Cibubur yang ayah beli 25 tahun lalu. Saat tempat itu masih kebun kosong. Ayah punya firasat. Suatu hari, kawasan itu akan berkembang. Tanah itu untukmu. Nak, jangan pernah jual. Kecuali kamu benar-benar terdesak. Tanah itu adalah cara ayah menjagamu, bahkan setelah ayah tiada. Notaris ayah, Pak Hendra, mengetahui semuanya. Pergilah kepadanya jika kamu butuh. Air mata saya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Saya teringat sesuatu. Dulu, sebelum kami menikah, Reza memang berkata bahwa ia mendapat tanah murah dari seorang perantara untuk membangun rumah. Ia tidak pernah menunjukkan sertifikatnya kepada saya. Ia hanya berkata, urusan tanah, biar urusan lelaki. Saya selalu percaya. Saya tidak pernah curiga. Karena saya mencintainya. Dan cinta sering membuat kita buta. Tapi malam itu, di lantai apotik, di tengah hujan, kepingan-kepingan itu mulai tersusun. Tanah yang Reza klaim sebagai miliknya. Tanah yang ia banggakan. Tanah tempat ia mengusir saya. Ternyata adalah warisan ayah saya sendiri. Saya tidak tidur semalaman. Saya hanya duduk, memandangi sertifikat itu. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Pagi harinya, begitu jam menunjukkan pukul 8, saya menelpon nomor yang tertera di surat ayah. Nomor Pak Hendra, sang notaris. Suara di seberang terdengar tua, namun hangat. Saat saya menyebutkan nama saya, Maryam binti Usman, suara itu langsung berubah. Maryam, anak Pak Usman, katanya. Ya ampun, Nak. Sudah lama sekali saya menunggu telepon ini. Datanglah ke kantor saya hari ini juga. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Saya pergi ke kantor notaris itu dengan pakaian yang masih kusut dan gamis yang ada bercak lumpur kering. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. Yang saya pedulikan hanya kebenaran. Pak Hendra menyambut saya di ruangannya yang penuh dengan rak-rak dokumen. Ia menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu mirip sekali dengan ayahmu, katanya. Pak Usman itu sahabat saya, orang paling jujur yang pernah saya kenal. Dia hidup seperti petani biasa, padahal dia punya aset tanah yang nilainya sekarang puluhan miliar. Pak Hendra terdiam sejenak, mengenang sahabatnya. Ayahmu pernah berkata kepada saya, Pak Hendra, saya tidak ingin Maryam tumbuh menjadi anak manja yang mengandalkan harta. Saya ingin dia kuat, mandiri, dan tahu arti kerja keras. Karena itu, saya akan menyimpan tanah ini diam-diam. Saya hanya akan memberikannya saat dia benar-benar membutuhkannya. Saat hidupnya berada di titik terendah. Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa ayah membuat saya hidup begitu sederhana? Padahal ternyata beliau punya begitu banyak. Sekarang saya mengerti. Itu bukan karena beliau pelit. Itu karena beliau ingin saya menjadi perempuan yang kuat, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan kekuatan itulah yang menyelamatkan saya. Jauh lebih berharga daripada tanah manapun. Saya terkejut. Puluhan miliar. Pakistan. Pak Hendra mengangguk. Ia membuka sebuah peta lama dan beberapa berkas. 25 tahun lalu. Kawasan Cibubur itu masih kebun karet dan tanah kosong yang tidak dilirik siapapun. Ayahmu membelinya dengan harga sangat murah. Banyak pengembang menawarnya tinggi, tapi ayahmu menolak. Dia bilang, tanah ini untuk Maryam. Kalau dijual sekarang, uangnya akan habis. Tapi kalau disimpan, tanah ini akan menjaga Maryam saat dia dewasa. Saya menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Lalu, Pakistan, kata saya. Bagaimana mungkin suami saya membangun rumah di atas tanah itu? Pak Hendra menghela napas. Ia membuka berkas lain. Ini yang membuat saya marah. Nak, beberapa tahun lalu, ada seseorang yang mengaku sebagai perantara. Datang ke kelurahan setempat. Dia memanipulasi data dan menyewakan tanah itu seolah-olah
tanah terlantar, lalu menjualnya secara tidak sah kepada suamimu. Suamimu mungkin tidak tahu, atau mungkin dia tahu tapi memilih diam karena harganya murah. Tapi yang pasti, secara hukum, sertifikat induk tanah itu tetap atas nama ayahmu. Dan sekarang, sebagai ahli waris tunggal, tanah itu mutlak milikmu. Kata-kata itu menggema di kepala saya. Mutlak milik saya. Rumah tempat saya diusir, rumah yang Reza banggakan, rumah yang menjadi sarang penghinaan selama bertahun-tahun, berdiri di atas tanah yang sepenuhnya menjadi hak saya. Pak Hendra, kata saya pelan, dengan suara yang lebih tenang dari yang saya kira. Saya ingin mengurus semuanya secara hukum, dengan benar, tanpa kekerasan, tanpa keributan. Saya hanya ingin keadilan. Pak Hendra tersenyum. Itulah yang ayahmu inginkan. Nak, serahkan pada saya. Kita akan urus akta warisnya. Kita perbarui sertifikatnya atas namamu. Dan kita siapkan surat resmi. Setelah itu, secara hukum, kamu berhak meminta siapapun yang menempati tanah itu untuk pergi. Selama 2 minggu berikutnya, saya bolak-balik ke kantor notaris, ke kelurahan, dan ke kantor pertanahan. Pak Hendra membantu saya mengurus semuanya. Akta waris keluar. Sertifikat diperbarui atas nama saya, Maryam binti Usman. Prosesnya tidak mudah. Saya harus melengkapi banyak dokumen. Akta kelahiran saya, surat kematian ayah, surat keterangan ahli waris dari kelurahan. Beberapa petugas awalnya memandang saya sebelah mata, melihat penampilan saya yang sederhana. Tapi setiap kali Pak Hendra menunjukkan dokumen-dokumen asli ayah saya, sikap mereka langsung berubah. Di kantor pertanahan, seorang petugas senior sampai berdecak kagum saat memeriksa sertifikat induk ayah saya. Tanah seluas ini, di kawasan seperti itu, dibeli 25 tahun lalu, katanya. Ayah ibu pasti orang yang sangat visioner. Nilai tanah ini sekarang luar biasa. Banyak orang menghabiskan seumur hidup tanpa pernah memiliki aset sebesar ini. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah membayangkan ayah saya yang hidup begitu sederhana, yang makan dengan ikan goreng dan sayur asam, ternyata menyimpan warisan sebesar ini diam-diam, hanya demi menjaga saya setiap malam. Sepulang dari mengurus dokumen, saya kembali ke ruang kecil di belakang apotik. Saya menyalakan lampu temaram dan membaca ulang surat ayah saya. Setiap kali membacanya, air mata saya jatuh. Tapi air mata itu memberi saya kekuatan, bukan kelemahan. Selama 2 minggu itu, saya tinggal di ruang kecil di belakang apotik. Saya makan seadanya, tidur beralaskan kasur tipis. Mbak Sari, asisten apotek saya yang setia, membantu saya tanpa banyak bertanya. Mbak Maryam, katanya suatu pagi sambil menyeduh teh. Saya tidak tahu apa yang Mbak rencanakan, tapi saya percaya orang sabar seperti Mbak pasti menang pada akhirnya. Saya tersenyum. Bukan menang, Sari. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Dan saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Sementara itu, saya mendengar kabar dari tetangga lama di rumah Cibubur itu. Reza dan Fania sudah mulai mengundang sanak saudara. Mereka berencana mengadakan pesta pertunangan minggu depan. Pesta besar dengan banyak tamu. Untuk merayakan, kata mereka, pembebasan Reza dari istri mandulnya. Saya tahu, itulah momen yang tepat. Saya meminta Pak Hendra menyiapkan semua dokumen, sertifikat asli, akta waris, dan surat perintah resmi. Lalu saya juga mengambil satu dokumen lagi dari laci apotik saya. Amplop berisi salinan hasil laboratorium dari klinik kandungan 2 tahun lalu. Saya menatap kedua tumpukan dokumen itu di atas meja. Yang satu akan mengembalikan tanah saya. Yang satu lagi akan mengembalikan kehormatan saya. Malam sebelum pesta itu, saya tidak gugup sama sekali. Saya hanya berdoa di sudut apotik, mengucap syukur kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada ayah saya yang sudah tiada. Saya teringat semua malam ketika saya menangis sendirian. Semua penghinaan yang saya telan. Semua kali saya dipaksa merasa tidak berharga. Dan saya menyadari satu hal. Selama ini, saya bukan diam karena lemah. Saya diam karena saya sedang menunggu waktu yang tepat. Kesabaran saya
bukanlah kekalahan. Kesabaran saya adalah persiapan. Mbak Sari menemani saya malam itu. Ia membawakan saya secangkir teh hangat. "Mbak," katanya, "apapun yang terjadi besok, saya bangga sama Mbak. Mbak orang paling sabar dan paling baik yang pernah saya kenal." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Sari. Besok bukan tentang balas dendam. Besok adalah tentang mengembalikan kebenaran ke tempatnya." "Ayah," bisik saya, "terima kasih sudah menjaga Mariam, bahkan setelah ayah pergi." Hari pesta pertunangan itu tiba. Rumah di Cibubur dihias mewah. Karangan bunga berderet di pagar. Tenda putih terpasang di halaman. Mobil-mobil tamu berjejer di sepanjang jalan kompleks. Dari dalam terdengar musik dan tawa. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Bu Sukma menyambut di pintu, mengenakan kebaya mewah. Wajahnya berseri, penuh kebanggaan. Reza tampak gagah dengan setelan jas. Di sampingnya, Fania mengenakan gaun merah menyala, tersenyum kepada setiap tamu yang datang. Mereka berdiri di panggung kecil yang dihias bunga, seperti sepasang raja dan ratu. Saya datang terlambat dengan sengaja. Saya ingin semua tamu sudah berkumpul. Saya tidak datang dengan pakaian kusut lagi. Hari itu saya mengenakan gamis biru tua yang rapi dan sederhana. Rambut saya tertata. Wajah saya tenang. Di tangan saya, sebuah map coklat berisi semua dokumen. Di belakang saya, Pak Hendra berjalan dengan setelan resmi, ditemani 2 orang petugas dan seorang perwakilan dari kantor pertanahan. Saat saya memasuki halaman rumah, suasana sempat hening sejenak. Beberapa tamu mengenali saya. Bisik-bisik mulai terdengar. Bu Sukma adalah yang pertama melihat saya. Wajahnya yang tadi berseri langsung berubah masam. "Mau apa kamu kesini?" bentaknya. Berjalan cepat ke arah saya. "Ini acara keluarga. Kamu sudah bukan siapa-siapa di sini. Pergi sebelum saya usir." Reza menyusul dari panggung. "Mariam, jangan bikin malu. Ini hari bahagiaku. Pergi, atau aku panggil satpam." Fania berdiri di belakang Reza, melipat tangan dengan angkuh. Mantan istri yang tidak tahu diri. Sudah diceraikan, masih saja datang. Memalukan. Para tamu menatap saya dengan pandangan mencela. Saya bisa merasakan ratusan mata menghakimi saya. Tapi saya tidak goyah. Saya berdiri tegak. "Saya tidak datang untuk membuat keributan," kata saya. Suara saya jelas dan tenang, terdengar sampai ke ujung halaman. "Saya datang untuk mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah, dan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya." Reza tertawa mengejek. "Milikmu? Kamu tidak punya apa-apa di sini, Mariam. Sudah saya bilang berkali-kali." Saya menatap matanya. "Benarkah? Kalau begitu, izinkan saya bertanya satu hal di depan semua tamu ini. Mas Reza, atas nama siapa tanah tempat rumah ini berdiri?" Reza mengernyit. "Atas namaku, tentu saja. Aku yang membelinya." "Aku punya buktinya." "Tunjukkan," kata saya. Reza terdiam sejenak, lalu menyuruh seseorang mengambil sertifikatnya. Beberapa menit kemudian, sebuah map diserahkan kepadanya. Ia membukanya dengan percaya diri, lalu menunjukkannya kepada para tamu. "Ini sertifikat tanah atas namaku." Puas, Pak Hendra melangkah maju. Dengan tenang, ia meminta izin untuk memeriksa dokumen itu. Reza menyerahkannya dengan angkuh. Pak Hendra membaca beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Saudara Reza," katanya dengan suara berwibawa, "saya seorang notaris, dan dokumen yang Anda pegang ini bukanlah sertifikat hak milik. Ini hanya surat perjanjian jual-beli dari seorang perantara yang tidak memiliki hak atas tanah ini. Dengan kata lain, Anda telah menjadi korban penipuan. Atau mungkin Anda tahu dan memilih diam karena harganya murah." Wajah Reza memucat. "Apa maksudmu, Pak Tua?" "Jangan sembarangan." Pak Hendra tidak terganggu sama sekali. Ia membuka map yang saya bawa, lalu mengangkat sebuah dokumen tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Ini," katanya lantang, "adalah sertifikat hak milik yang sah atas tanah ini. Tanah ini dibeli 25 tahun lalu oleh almarhum Bapak Usman. Dan setelah beliau wafat melalui akta waris yang sah. Tanah ini sekarang sepenuhnya menjadi milik ahli warisnya yang tunggal,
Pak Hendra menoleh kepada saya, yaitu Ibu Maryam, mantan istri Anda. Suasana di halaman itu seketika senyap, lalu pecah menjadi gemuruh bisik-bisik. Para tamu saling berpandangan. Beberapa menutup mulut karena terkejut. Seorang tamu lelaki paruh-baya, yang ternyata adalah Paman Reza, melangkah maju. "Reza, ini benar?" tanyanya dengan suara berat. "Selama ini kamu menyombongkan rumah ini ke seluruh keluarga. Kamu bilang ini hasil kerja kerasmu. Ternyata berdiri di atas tanah milik mantan istrimu sendiri." Reza tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Bibi Reza, perempuan tua yang dulu pernah berbisik menguatkan saya di acara arisan, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan ke arah saya, seolah berkata bahwa ia selalu tahu hari ini akan datang. Bu Sukma terhuyung. "Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Maryam, kamu pasti memalsukan dokumen itu." Perwakilan dari kantor pertanahan melangkah maju. "Maaf, Ibu, dokumen ini asli dan terdaftar resmi di kantor kami. Tanah dan bangunan ini secara hukum adalah milik Ibu Maryam. Pihak manapun yang menempatinya tanpa izin pemilik dapat diperintahkan untuk mengosongkannya." Reza jatuh terduduk di kursi. Sertifikat palsu di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Tidak mungkin," gumamnya. "Rumah ini, aku yang bangun." "Ya, Mas," kata saya. "Kamu yang membangun rumahnya. Tapi di atas tanah ayah saya. Tanah yang ayah saya simpan bertahun-tahun. Demi menjaga saya. Bahkan setelah beliau tiada. Ayah saya masih melindungi saya dari orang-orang seperti kalian." Fania mundur perlahan. Gaun merahnya yang tadi menyala, kini terlihat seperti olok-olok. "Mas Reza," katanya panik. "Ini bagaimana? Katamu rumah ini milikmu. Katamu kamu kaya. Kamu bohong padaku." Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan amplop kedua dari map saya. Saya berjalan mendekat, lalu berdiri di tengah halaman, agar semua orang bisa mendengar. "Ada satu hal lagi yang ingin saya luruskan hari ini," kata saya. "Selama bertahun-tahun, keluarga ini menyebut saya mandul di depan tetangga, di depan keluarga, bahkan di depan saya sendiri. Mereka mengubah saya menjadi perempuan yang pantas dibuang, hanya karena saya tidak kunjung memberi keturunan." Saya menatap Bu Sukma, lalu Reza. Tapi tidak ada yang pernah bertanya, siapa sebenarnya yang bermasalah. Saya membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar hasil laboratorium. Ini adalah hasil pemeriksaan dari sebuah klinik kandungan terpercaya 2 tahun lalu. Hasil pemeriksaan saya menyatakan bahwa saya sehat, sempurna. Tidak ada masalah apapun pada diri saya. Saya berhenti sejenak. Halaman itu benar-benar sunyi. "Dan hasil pemeriksaan Mas Reza," lanjut saya. Suara saya bergetar, pelan tapi tegas, menunjukkan bahwa beliaulah yang tidak bisa memberikan keturunan. Itu tertulis jelas, ditandatangani oleh dokter. Mas Reza tahu hal ini sejak 2 tahun lalu, tapi ia memilih merobek hasilnya dan menuduh saya mandul demi menyelamatkan harga dirinya sendiri. Gemuruh kembali pecah di halaman itu. Kali ini lebih keras. Para tamu menatap Reza dengan jijik. Bu Sukma terduduk lemas di kursi, wajahnya seputih kertas. Itu bohong," kata Reza lemah. Tapi suaranya tidak meyakinkan siapapun, bahkan tidak meyakinkan dirinya sendiri. "Saya tidak perlu berbohong, Mas," kata saya. "Saya hanya menyimpan kebenaran dan menunggu hari di mana kebenaran itu harus berbicara sendiri. Hari ini adalah hari itu." Fania menatap Reza dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. "Jadi selama ini kamu yang mandul. Kamu menghancurkan istrimu sendiri untuk menutupi aibmu. Dan kamu bahkan tidak punya rumah." Ia melepas cincin pertunangan yang baru ia kenakan, lalu melemparnya ke lantai. "Aku tidak sudi. Pertunangan ini batal." Fania berbalik dan pergi, meninggalkan halaman itu di tengah tatapan para tamu. Satu persatu, tamu undangan juga mulai beranjak pergi, sambil berbisik dan menggelengkan kepala. Dalam hitungan menit, halaman yang tadi penuh kemegahan itu
menjadi kosong. Hanya tersisa Reza yang terduduk, Bu Sukma yang menangis, dan saya yang berdiri di tengahnya. Bu Sukma menatap saya dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selama bertahun-tahun menghina saya itu terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Maryam, katanya terbata. Maafkan ibu. Ibu khilaf. Selama ini, ibu salah menilaimu. Tolong, jangan usir kami. Mau kemana kami tinggal? Saya menatapnya lama. Di hati saya ada banyak luka yang masih terbuka. Bertahun-tahun saya menelan penghinaan dari perempuan ini. Bertahun-tahun saya dipanggil benalu, mandul, pembawa sial. Tapi saya bukan orang seperti mereka. Ayah saya tidak membesarkan saya untuk membalas kekejaman dengan kekejaman. Bu, kata saya pelan, saya tidak datang untuk membuat ibu menderita. Saya datang untuk mengambil kembali hak saya dan kehormatan saya. Itu sudah cukup. Saya berbalik kepada Reza. Mas Reza, tanah dan rumah ini sekarang milik saya secara hukum. Tapi saya beri kalian waktu 1 bulan untuk pindah. Saya tidak akan menyeret kalian keluar di tengah hujan, seperti yang kalian lakukan pada saya. Saya tidak serendah itu. Reza tidak berani menatap saya. Ia hanya menunduk. Air matanya jatuh di lantai marmer yang dulu ia banggakan. Saya melangkah keluar dari halaman itu. Pak Hendra mengikuti di belakang saya. Kamu perempuan yang luar biasa. Nak, katanya. Ayahmu pasti bangga melihatmu hari ini. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, senyum itu terasa ringan. Sebulan kemudian, Reza dan Bu Sukma benar-benar pindah dari rumah itu. Saya mendengar mereka mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Usaha kontraktor Reza, yang selama ini sebenarnya ditopang oleh pengelolaan keuangan saya, perlahan mulai goyah. Tanpa saya yang mengatur, utang-utangnya menumpuk. Fania tidak pernah kembali. Kabarnya, ia menikah dengan pengusaha lain yang lebih kaya beberapa bulan kemudian. Reza hanya menjadi salah satu lelaki yang ia tinggalkan begitu kehilangan harta. Saya tidak pernah merasa puas mendengar kabar kejatuhan mereka. Saya hanya merasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya berbicara. Lega karena keadilan, meski datang terlambat, akhirnya datang juga. Rumah di Cibubur itu, akhirnya tidak saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya memutuskan untuk menjual sebagian tanah warisan ayah, sesuai dengan apa yang beliau izinkan dalam suratnya. Tapi saya tidak menggunakan seluruh uang itu untuk diri saya sendiri. Saya ingat pesan ayah, bahwa harta sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang kita berikan. Saya mengembangkan apotek kecil saya menjadi sebuah klinik sederhana. Klinik yang memberi layanan murah, bahkan gratis, untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu di pinggiran Bekasi. Saya menamainya Klinik Usman, mengabadikan nama ayah saya. Sebagian tanah lainnya saya wakafkan. Saya bangun sebuah balai pengobatan dan sebuah taman bacaan untuk anak-anak kampung. Di hari peresmiannya, seorang ustaz datang dan mendoakan saya. Wakaf ibu ini sangat berarti, katanya. Sama-sama, Pak Ustadz, jawab saya merendah. Ini semua berkat ayah saya. Saya berdiri di halaman taman bacaan itu, menatap anak-anak yang berlarian dengan buku di tangan. Langit hari itu biru dan cerah. Saya merasa benar-benar merdeka. Saya belajar satu hal. Harta yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita simpan di brankas besi, melainkan apa yang kita berikan untuk membahagiakan orang lain. Dan tentang Reza, saya sudah lama memaafkannya, tapi saya tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga itu, bahwa kesetiaan seorang istri adalah anugerah, bukan beban. Dan ketika seorang istri disakiti hingga menangis, maka Tuhan sendiri yang akan mengambil alih perhitungannya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luar, dan jangan pernah merendahkan orang yang sedang bersabar, karena kesabaran seringkali menyimpan kekuatan yang tidak kita duga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Maryam dulu, perempuan yang setia, yang berkorban, yang memberi segalanya, namun dibalas dengan penghinaan. Perempuan yang dipaksa percaya bahwa dirinya tidak berharga hanya karena tidak memenuhi harapan orang lain. Jika kalian adalah salah satu dari mereka, ingatlah ini.
Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang menyakiti kalian. Kesabaran bukanlah kelemahan dan kebenaran meski terkubur lama. Suatu hari akan bangkit dan berbicara. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang menutupi kekurangannya dengan menyalahkan orang lain. Lelaki yang menukar kesetiaan dengan kesombongan dan menyesalinya saat semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sukma yang begitu takut kehilangan sampai lupa bahwa cara mereka mempertahankan justru menghancurkan segalanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas dendam atau pilihan untuk bangkit dengan bermartabat. Maryam memilih yang kedua. Dan itulah yang membuatnya menang. Bukan hanya atas mereka, tapi atas dirinya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi Maryam? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan agar semakin banyak orang yang belajar bahwa kesabaran dan kejujuran tidak pernah sia-sia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.